Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Perancangan Alat dan Mesin Pertanian. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang prosedur umum dalam desain mesin, di mana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami prosedur umum dalam mendesain mesin Al-Sintan. Jadi prosedur desain mesin secara umum ini diperlukan, di mana dalam merancang suatu komponen mesin tentunya tidak ada aturan yang kaku yang mengharuskan mengikuti satu pola saja. Namun untuk menyelesaikan masalah dapat dicoba dalam beberapa cara, dan berikut ini adalah prosedur umum untuk bisa memecahkan masalah desain di dalam mendesain alat atau mesin, khususnya alat mesin pertanian. Nah, prosedur yang ada, yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Jadi pertama-tama kita harus membuat pernyataan lengkap tentang masalah yang ada, yang menunjukkan dari kebutuhan akan adanya suatu desain, ya, tujuan atau maksud dari mesin yang akan dirancang. Misalkan dalam operasi pengolahan tanah, misalkan perlu dirancang mesin pengolah tanah. Di dalam pengolahan tanah, misalkan dijumpai tanah yang lengket, misalkan, maka di situ desain bagian dari mesin pengolah tanah yang mampu menyelesaikan tanah lengket tersebut. Yang kedua adalah sintetis. Jadi sintesis ini adalah di mana kita memilih mekanisme. Jadi pilih mekanisme yang mungkin atau kelompok mekanisme yang akan memberikan gerakan yang diinginkan. Misalkan dengan gerakan membalik, gerakan memutar, gerakan menutup, dan lain sebagainya. Atau gerakan-gerakan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Gerakan untuk memukul, gerakan untuk mendorong, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah analisis kekuatan atau analisis gaya-gaya. Jadi di sini kita harus menemukan gaya yang bekerja pada setiap komponen mesin dan energi yang ditransmisikan oleh setiap komponen. Apakah di dalam proses mesin tersebut adalah gerakannya linier, yang di situ perlu ada gaya dorong misalkan, ataukah dia adalah berputar sehingga perlu gaya sentrifugal misalkan. Nah, maka kekuatan dan arah-arah gaya ini harus kemudian dianalisis sehingga di dalam desain itu akan memadai sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat itu adalah pemilihan bahan. Jadi pilih bahan yang paling cocok untuk setiap elemen mesin. Untuk bagian-bagian misalkan yang didesain akan bersentuhan dengan bahan makanan misalkan, maka gunakan bahan-bahan yang dia toleran terhadap bahan pangan atau food grade. Misalkan menggunakan logam, kalau yang diperlukan adalah logam, adalah menggunakan stainless. Atau bahan-bahan lain yang tidak akan rusak, tidak akan korupsi, tidak akan korosif, dan juga tidak akan kemudian menyebabkan bahan pangan itu menjadi terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak diharapkan. Kemudian yang kelima adalah desain elemen. Di sini harus didesain bagaimana ukurannya, dimensinya, dan juga tegangan atau gaya-gaya yang bekerja, ya. Dari gaya-gaya yang bekerja itu akan menimbulkan tegangan, ya, atau akan mengalami ya kompresi atau depresi dari suatu elemen yang ada pada suatu mesin misalkan. Jadi di sini tentukan ukuran masing-masing bagian dari mesin dengan mempertimbangkan gaya yang bekerja pada bagian tersebut dan tegangan yang diizinkan untuk bahan yang digunakan. Dari bahan yang berbeda tentu memiliki kekuatan yang berbeda, mampu untuk menahan tegangan yang berbeda, sehingga di situ perlu didefinisikan, perlu ditentukan seberapa besar tegangan yang diizinkan, ya, untuk bahan yang berbeda tadi, sehingga elemen mesin dengan menggunakan bahan tertentu tadi akan mampu digunakan dengan baik atau tidak mengalami kegagalan karena melebihi dari gaya atau melebihi dari tegangan yang diizinkan. Dan harus diingat bahwa setiap elemen itu tidak boleh menyimpang atau berubah bentuk dari batas yang diizinkan.
misalkan mengalami pemuaian atau mengalami tensi misalkan, maka tidak boleh kemudian melebihi batas yang diizinkan, karena kalau hal ini terjadi akan mengganggu kerja dari mesin secara keseluruhan, dan di situ tentu akan menyebabkan kegagalan di dalam proses mesin tersebut. Dan yang keenam ini adalah modifikasi. Jadi modifikasi ini juga menjadi bagian langkah yang diperlukan ya setelah alat atau mesin itu didesain, kemudian ada kekurangan atau belum sesuai dengan yang seharusnya, maka harus dilakukan modifikasi. Jadi di sini adalah mengubah ukuran elemen ya. Jadi ubah ukuran elemen untuk mengakomodir pengalaman dan penilaian masa lalu untuk memfasilitasi pembuatan desain yang baru. Artinya bahwa dari uji coba yang ada, misalkan dengan adanya pemuaian menyebabkan suatu elemen misalkan mengalami tensi atau penambahan panjang misalkan, dan penambahan panjang itu misalkan mengganggu atau akan kemudian berbenturan dengan elemen yang lain, maka hal ini dari penilaian yang sudah terjadi ini harus menjadi dasar di dalam pembuatan desain yang baru, sehingga perlu didesain misalkan jarak yang lebih jauh misalkan, atau dari bahan yang dia mengalami pemuaian yang kecil. Selanjutnya adalah modifikasi itu juga mungkin diperlukan dengan pertimbangan manufaktur untuk mengurangi biaya keseluruhan. Misalkan untuk memproduksi bagian-bagian tertentu, misalkan dikerjakan dengan pengelasan, misalkan memerlukan waktu yang lama dan rumit, misalkan pengerjaannya, selain dilas harus kemudian disesuaikan lagi bentuknya, misalkan, maka tentu ini bisa jadi akan lebih murah kalau komponen tersebut atau elemen dari mesin tersebut dibuat dengan cara dicor. Maka modifikasi-modifikasi ini tentu perlu dilakukan. Kemudian yang ketujuh itu adalah gambar detail. Jadi gambarkan gambar detail setiap komponen dan perakitan mesin dengan spesifikasi lengkap untuk proses manufaktur yang disarankan. Jadi bagian-bagian dari mesin, misalkan poros, di dalam poros ada key misalkan, maka berapa ukuran key, di mana letaknya, berapa jarak dari tepi, dan lain sebagainya, upayakan bahwa itu bisa ditampilkan secara detail dalam gambar detail. Sehingga nanti dalam proses pembuatannya akan memudahkan bagi bagian yang memproduksi atau di bagian manufacturing. Dan harapannya bahwa alat atau mesin atau komponen itu bisa berjalan atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah proses produksi, yaitu komponen kemudian sesuai gambar dibuat di bengkel. Artinya dari komponen-komponen yang ada yang sudah disajikan dalam gambar detail itu akan kemudian dibuat atau diproduksi di bengkel manufacturing atau bengkel pembuatan komponen atau alat dan mesin. Jadi itulah tahapan-tahapan secara umum di dalam mendesain alat atau mesin. Namun berikut ada salah satu contoh ya prosedur lain yang ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya atau pembanding dari prosedur yang sudah kita pelajari tadi. Maka dalam step-step ini maka dari identifikasi kebutuhan kemudian beranjak kepada riset atau penelitian terhadap kebutuhan atau masalah-masalah yang timbul dari identifikasi tadi, kemudian mendevelop atau membuat berbagai solusi-solusi yang memungkinkan, kemudian memilih solusi-solusi itu dengan adanya optimasi misalkan, kemudian mengkonstruk atau membuat suatu prototipe atau mesin, baru kemudian diuji, dikomunikasikan, dan tentu di sini memungkinkan terjadinya redesign atau modifikasi, yang dari redesign atau modifikasi itu kemudian akan muncul proses identifikasi yang baru sehingga terbentuk alat atau mesin yang baru sesuai dengan peruntukannya tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.